Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya banggakan di sebelah kanan saya ya Ustazah Hajah Omah ya, SPD ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kasih sayang, melimpahkan curahan rahmat ya, dan semoga Allah jadikan ya hamba Allah yang insya Allah ya husnul khotimah ke depan ini ya, dan semoga dipanjangkan umurnya untuk bermanfaat. Juga yang saya banggakan ya juga di sebelah kanan saya ini Ustazah Winda ya, SPD ya. Dan kita mendoakan pula semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan iman Islam, diberikan kesabaran ya, dan dijadikan hamba Allah yang insya Allah ya taatilah, selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga wa insya Allah ya, ini ada ibu-ibu Majlis Taklim baik dari pengurus yang saya banggakan ya, dan jamaah Majlis Taklim dari Kecomberan, dari Cisaat ya, kemudian Cikiong, Tegal Koneng ya, yang semoga senantiasa Allah berikan hidayah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umurnya, diberikan kesehatan ya, dan sebagai rasa syukur kita, mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kita memanfaatkannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pagi hari ini yang cukup cerah ini ya, kita memang hari ini sangat luar biasa ya, karena kita tidak berada di Akmala ya, justru kita ya ibu-ibu ini kita bersama-sama berangkat ke sebuah tempat ke Kejawanan ini ya, mudah-mudahan tidak mengurangi ya untuk keimanan kita ya Bu ya. Ini dibuktikan bahwa kemana saja ya Majlis Taklim itu hayu untuk ngaji mah ya, walaupun banyak sekali ya urusan keluarga, urusan dagang, urusan apa gitu, tapi karena keimanan inilah ya sehingga kita ya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya kesehatan ya. Yang penting ya, saya hari ini harus menyampaikan pada ibu-ibu semua jamaah ini ucapan terima kasih ya, ibu-ibu sudah hadir bersama dalam rangka silaturahim ya, kemudian juga zikrullah ya, zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah kita hari ini merasa nyaman, tenang ya. Karena beliau pembawa ajaran yang bisa memberikan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan hidup bukan hanya di dunia tapi dunia dan akhirat. Oleh karena itu sebagai rasa syukur kita kepada beliau ya, dan sebagai rasa penghormatan kepada beliau, yang kemudian kita juga ada keinginan ya agar kita semuanya menjadi ya hamba Allah yang suatu saat nanti diberikan syafaat. Mari kita bersama-sama untuk bersolawat ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
Allah memberikan kepada kita kelembutan hati dan jiwa kita, dan semakin kita mencintai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian ya, kalau hari ini kita datang jauh dengan menuju ya ke suatu tempat ini ya, tiada lain adalah harapannya ya agar sepulang kita dari sini kita semakin dekat sama Allah. Karena kita bisa melihat ciptaan Allah yang sedemikian sangat luar biasa. Kita melihat pantai ya, yang mungkin jarang kita ke pantai, dan hari ini kita bisa melihat kebesaran Allah. Maka mudah-mudahan ya setelah kita menyaksikan ya kehebatan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, inilah kita akan semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian ya, zikir adalah merupakan ya perilaku atau juga sifat yang akan kita miliki menjadi orang yang tawadu, menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong, bahkan menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang senang berbagi, karena dia mengatakan bahwa apa yang dimilikinya semata-mata bukan miliknya tapi juga milik Allah. Kita hanya diberikan amanah. Maka kemudian marilah kita bersama-sama untuk tetap dan terus berzikir sebagaimana zikir yang dibacakan oleh para nabiullah. Pada saat kita dalam keadaan kegelapan, kesulitan, kita memiliki dua pilihan, mana yang harus kita pilih. Di satu sisi ya pilihan itu yang memberikan kepada kita misalkan ya sesuatu yang kenikmatan, tapi di sisi lain justru dilarang oleh ajaran Islam. Atau juga persoalan-persoalan keluarga, rumah tangga kita yang kadang-kadang ya kita ini diperintahkan untuk menjadi wanita solehah, tapi di lain ya waktu misalkan kita kadang-kadang juga ya dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang tidak sesuai dengan hati kita, suami kita atau anak kita ya. Sehingga kita keluarlah dari mulut itu nafsu-nafsu yang tidak membuat enak dan nyaman ya. Maka inilah karena kekeringan hati dan pikiran kita, jiwa kita dengan iman, sering kita itu yang di dalam bahasa Sunda mengumbar nafsu. Nafsunya yang lebih ke depan, sedikit-sedikit wah ngomong tuh labrak sini, labrak sana dan seperti. Nah, ini adalah kekeringan iman. Maka kemudian bagi kita semuanya ya dianjurkan untuk bersama-sama dikala kita dalam kegelapan, dikala kita dalam kesulitan, maka biasakan kita dengan membaca zikrullah sebagaimana yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Demikian juga ibu-ibu semuanya, para jamaah ya. Ternyata memang kehidupan yang kita jalani tidak selamanya kita dalam keadaan sehat. Dan Allah berikan kepada kita semuanya ya. Terkadang kita itu ditimpa ya sakit, ada aja. Dan sakit yang kita rasakan ini sesungguhnya hanya sebentar saja. Yang lebih lama sehatnya. Akan tetapi kadang-kadang kita tidak bersyukur kepada Allah. Ketika kita diberikan oleh Allah sakit, maka kemudian kita kadang-kadang gak sabar. Diberikan sakit, marah aja kerjanya. Ya, apalagi sakit gigi ya. Kalau ada ya suami atau anak ya hanya nanya aja ngamuknya kagila-gila. Nah, inilah yang dikatakan bahwa kita nggak sadar bahwa yang namanya sakit itu hanya sebentar. Coba kita bayangkan, kita renungkan ketika Allah memberikan sehat. Apakah kita sering mengatakan berterima kasih kepada Allah? Ya Allah, alhamdulillah hari ini saya diberikan kesehatan. Ya Allah, saya diberikan mata, saya bisa melihat dengan jelas, saya bisa baca Al-Quran tanpa pakai kacamata.
Saya bisa berjalan ya Allah dengan kaki ini ya. Alhamdulillah ya Allah. Apakah kita tiap hari bersyukur kepada seperti itu kepada Allah? Sepertinya kita jarang bersyukur itu. Bersyukur tuh kalau kita sakit baru kita merasakan, ya Allah, aku ini sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Jadi inilah kita semua adalah orang-orang yang terkadang kurang-kurang bersyukur. Maka ketika kita ditimpa sakit bagi orang yang bersyukur, yang banyak bersyukur, mensyukuri nikmat, pandai mensyukuri nikmat, maka mereka selalu mengatakan ya dengan bacaan zikir yang dibacakan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika dalam kegelapan berada di perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Demikian juga ibu-ibu semuanya ya. Kita pasti hari-hari yang kita jalani ini sengaja atau tidak disengaja ada saja yang membuat hati kita itu tergelincir dalam maksiat dan dosa. Ya, jujur atau tidak jujur pasti kita jujur bahwa ya Allah, aku tidak sengaja untuk melakukan yang dilarang, tapi kenyataannya aku melakukan ini karena apa? Bisa saja karena teman kita, karena keluarga dan sebagainya. Contoh yang sangat kecil yang biasa kita lakukan keseharian. Kadang-kadang kita tidak ada sengaja untuk ngerumpi, untuk ngomongin kejelekan orang, ya. Tiba-tiba kita datang ke suatu tempat, kita berbelanja, kemudian ada teman kita, ya, yang kemudian kata teman kita, tahu nggak si ibu ini gini, oh iya tah. Jadi hanya pengen tahu banget, akhirnya kita disitulah kita terbawa dalam sebuah dosa, maksiat. Bayangkan kalau ibu-ibu tiap hari kerjanya belanja, tapi di belanja itu ibu lebih banyak menggosip atau ngerumpi. Kita akan bayangkan betapa dosa kita itu. Semakin hari belanja dua kali ibu ngobrolin orang. Bukan hanya di warungnya, kadang di jalan juga kalau ketemu, bu, kemana reka dia? Kadir. Itu nggak ada di Majelis Taklim ini, insya Allah. Punten, ya diburu-buru, dibujang-bujang, abi tetiasa ya. Kecuali misalkan ada hal-hal yang sifatnya penting. Tapi yang kemungkinan akan kita menjadikan kita orang yang merugi, yakni kita ngomongkan orang ke sana sini. Bagaimana kalau itu misalkan karena memang iya terjadi, tidak usah walaupun sesungguhnya yang diomongkan itu benar adanya, tapi tidak usah kita mengomongkan atau membicarakan karena ini adalah ghibah, karena ini adalah sesuatu yang dilarang oleh ajaran Islam. Maka manusia itu bukan malaikat, tidak selamanya benar, berbuat baik terus ya. Dan manusia itu juga bukan setan yang salah terus. Maka kalau kita ingat bahwa perbuatan itu salah, perbanyaklah, percepatlah kita dengan ya memohon kepada Allah agar apa yang kita lakukan Allah ampuni. Sebagaimana ini doa yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam. Rabbana ya Rabbana dalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana dalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana
mudah-mudahan ya yang menjadikan saksi adalah pantai kita hari ini ya. Allah pasti sedang menatap kita, Allah sedang mendengarkan kita semuanya ya. Dengan kita menundukkan bersama-sama ya tadi ya. Mohon kepada Allah ya Allah, jangan jadikan kami semuanya orang-orang yang rugi ya Allah. Ya. Mohon diampuni segala dosa dan kehilafan juga kesalahan kita bersama. Wah insya Allah ya ketika hati kita ini bersih, jernih ya. Kita ingin ampunan Allah, maka di hari Jumat ini Allah akan ampuni dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu semuanya, kita akan bersama-sama. Kayaknya tidak lengkap, tidak sedap ya kalau kita zikir kita tidak barengi dengan doa ya. Nah, kita bersama-sama untuk mendoakan baik keluarga kita, saudara kita ya, dan saya mohon kesediaan, keikhlasan. Yang pertama adalah ayahanda tercinta Bapak almarhum Kyai Haji Anas Sirojudin telah meninggalkan alam dunia ya, menuju alam barzah ya Allah. Amin. Ampuni ya Allah segala dosa dan kesalahan kehilafannya ya Allah. Ampuni ya Allah. Amin ya Allah. Terimalah ya Allah amal ibadahnya ya Allah. Salatnya, zakatnya, puasanya ya Allah, seluruh amal ibadahnya terimalah ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah, terangkan kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya sebagai riyadul jannah ya Allah. Tempatkan bersarang yang soleh ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang berikutnya juga mohon didoakan untuk ibunda tercinta Ibu Hajah Qoniah. Ya Allah, ampuni ya Allah segala dosa, kekhilafan, kesalahannya selama di dunia. Ampuni ya Allah. Terimalah ya Allah amal ibadahnya ya Allah. Salatnya, zakatnya, puasanya, jariahnya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah, terangkan kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya sebagai taman surga ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya mohon didoakan pula untuk Bapak ini sebagai perintis Yayasan Akmal Sabila, Bapak Haji Hairul Wahidin. Ya Allah, ampuni ya Allah segala dosa, kekhilafan, kesalahannya ya Allah. Ampuni ya Allah. Terimalah ya Allah amal ibadahnya ya Allah. Salatnya, zakat, puasa, jariahnya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah, terangkan kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya sebagai taman surga ya Allah. Kumpulkan ya Allah bersarang yang soleh ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga marilah kita berdoa bersama untuk orang tua kita semuanya. Yang pertama ibu dan bapak kita ya yang masih ada ya. Kita doakan ya mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan ya dipanjangkan umurnya untuk bermanfaat ya dan jadikan orang tua kita orang tua yang soleh ya. Amin ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga kita berdoa bersama untuk ibu dan bapak kita ya yang sudah meninggalkan alam dunia menuju alam barzah ya. Sambil kita membayangkan wajah ibu kita ya pada saat beliau berada bersama dengan kita, beliaulah yang bekerja keras demi untuk kita.
Beliau telah mengandung kita, beliau telah melahirkan kita dengan susah payah. Bahkan beliau telah mendidik kita, menyekolahkan kita dengan penuh pengorbanan yang luar biasa. Dan kalau saat ini kita membalasnya di dunia ini, tidak akan bisa membalasnya. Maka ketika dia di alam barzah inilah kita sebagai bakti dan takdim kita mendoakan mereka agar ibu kita, ya Allah, apa yang sudah dilakukan oleh ibu kita semua, ya Allah, terimalah ya Allah amal ibadahnya ya Allah. Demikian juga bapak kita bayangkan bapak kita yang begitu bersemangat. Kalau bekerja, kerja ke sawah, ke desa, kemana. Dia bersemangat demi untuk anak-anaknya agar bisa makan, bisa pakai baju yang layak, agar anaknya bisa sekolah, bisa mondok pesantren. Karena itu kalau hari ini kita bisa seperti ini, karena beliau, karena ibu dan bapak kita yang tidak pernah lelah untuk menginginkan anak menjadi anak-anak yang soleh. Karena itu hari ini ya Allah, kami semua ya Allah ingin mendoakan ibu dan bapak kami ya Allah. Ya Allah, ampuni ya Allah segala dosa, khilaf, kesalahan selama di dunia ya Allah, ampuni ya Allah. Terimalah ya Allah amal ibadahnya ya Allah. Salatnya, zakat, puasa, ibadah yang lain terimalah ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah, terangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai taman surga buat ibu dan bapak kami ya Allah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni ya Allah segala dosaku dan dosa kedua orang tuaku ya Allah, ampuni ya Allah. Sayangilah ibu dan bapak kami ya Allah sebagaimana Engkau menyayangi kami pada saat kecil ya Allah. Ya Rabb, luaskan kuburnya ya Allah, terangkan kuburnya ya Allah. Pasti saat ini mereka sedang melihat kita ya Allah. Semoga mereka berbahagia ya Allah di alam barzah sana ya Allah. Kumpulkan pula ya Allah dengan orang-orang yang soleh ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga kita berdoa juga bersama untuk keluarga kita yang sudah pada berkeluarga ini ya. Baik yang sudah sendirian ya, kita berdoa juga mudah-mudahan ya, sudah ditinggalkan oleh suami ya, kita diberikan kekuatan iman Islam. Tetap kita tidak punya siapa-siapa, anak titipan kita hanya Allah, hanya kita bersama dengan Allah ya Allah. Untuk itu ya Allah, jaga raksa kami semua ya Allah, berikan kekuatan lahir batin ya Allah. Bagi jamaah ini yang sudah atau sedang menjalani keluarga ya Allah, jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagi kita yang punya anak-anak kita sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jaga raksa anak kami semua ya Allah. Berikan kesehatan ya Allah. Bukakan pintu hati dan pikirannya ya Allah, agar dia mudah ya untuk memahami ilmu ya Allah. Anak-anak kita yang sedang belajar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mudahkan ya Allah. Yang sedang menghafal Al-Quran ya Allah, diberikan kemudahan ya Allah, dijauhkan dari kesulitan ya Allah. Karena kami semua ingin ya Allah nanti di akhirat nanti anak kami ingin menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya termasuk kami. Oleh karena itu, kalau kami hari ini menitipkan para putra-putri di pondok pesantren, ini karenamu ya Allah. Karena jangan-jangan aku tidak mampu mendidik sendiri, aku titipkan ke pesantren ini, yang insya Allah akan mengantarkan
anak-anak menjadi anak-anak yang waladun solih, anak yang taat patuh kepadamu ya Allah, juga kepada orang tuanya ya Allah. Anak yang suatu saat hidupnya itu ya tenang, bahagia agama dunia dan akhiratnya. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Buat kita yang punya anak-anak, baik itu sedang kuliah, ya, sedang pesantren, ya, kita memohon kepada Allah, ya Allah berikan kekuatan kepada kami ya Allah, agar kami diberikan kemampuan ya Allah untuk memberikan nafkah anak-anak kami. Ya Allah mudahkan ya Allah, karena rizki yang Engkau berikan, kami yakin ketika kami keluarkan untuk anakku di jalan Allah, maka Engkau akan ridho ya Allah. Engkau akan masukkan kami semuanya ke Jannatul Aden, surganya Allah bagi mereka orang tua yang sabar memondokkan anaknya, beserta anaknya sabar untuk dipondokkan. Untuk itu ya Allah berikan kekuatan kepada kami ya Allah. Jadikan kami hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ibu-ibu semuanya, kita bersama-sama melengkapi bacaan di hari Jumat ini dengan kita membaca surah Yasin. Kita biar nggak mengabaikan lah, kita Yasin biasa hari Jumat, ya hari ini kita baca walaupun di rumah sudah membaca ya Bu ya.